Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fassalli ala Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, Jumat ini tepat pada tanggal 7 Dzulhijjah 1437 Hijriah. Jutaan umat Islam pada hari ini berada di tanah suci, tanah haram, kota Mekah, mempersiapkan diri untuk melaksanakan rangkaian manasik haji yang rata-rata bagi jamaah menempuh haji tamattu, mereka sudah melaksanakan umroh terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ibadah haji terakhir atau yang dikenal dengan haji wada berangkat dari Madinah pada hari Kamis terakhir di bulan Dzulqa'dah, bermalam di Dzul Hulaifah satu malam tanggal 1 Dzulhijjah sampai di kota Syarif, dan malam tanggal 4, tanggal 3 malam 4 Dzulhijjah sudah berada di Ditua, bermalam satu malam di Ditua, dan besok pagi tanggal 4 Dzulhijjah beliau dengan jamaahnya para sahabat pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Setelah melakukan tawaf dan sa'i, Rasulullah SAW mengumpulkan sahabatnya, bertanya kepada sahabatnya siapa yang membawa hewan kurban dari tempat tinggalnya masing-masing, hendaklah tetap dalam keadaan ihram untuk memilih haji qiran. Siapa yang tidak membawa hewan dari tempat tinggalnya masing-masing, maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk bertahallul setelah sa'i, bertahallul di lokasi Marwah. Jabir bin Abdullah penasaran, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami bertahallul karena tidak membawa hewan untuk kurban dari tempat tinggal kami. Tahallul dari apa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, kullu syai', tahallul dari segalanya. Fa'tun nisa, bawalah istrimu, bergaulah dengan mereka. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu perintah ini untuk menegaskan tentang hukum tahallul dari ibadah umroh menjelang ibadah haji. Sedangkan sahabat yang tidak membawa hewan dari kampung halamannya tetap dalam keadaan ihram, yaitu dengan haji qiran, dan yang belum sempat tawaf dan sa'i seperti Siti Aisyah langsung dalam keadaan ihram dan nanti ikut dalam prosesi manasik haji tanggal 8 Dzulhijjah. Kenapa Aisyah tidak tawaf dan sa'i? Karena beliau sampai di Mekah dalam keadaan menstruasi. Itulah yang dikenal dengan haji ifrad, yaitu melaksanakan umrohnya nanti pasca ibadah haji. Jamaah rahimakumullah, zikir yang paling utama
berbeda dengan ibadat-ibadat yang lain dalam ibadah haji dan umroh adalah talbiyah. Kalau dikir-dikir yang lain itu ada dilaksanakan di dalam ibadah yang lainnya, sedangkan dikir khas untuk ibadah haji adalah talbiyah. Dan talbiyah ini dikumandangkan sejak ihram dari mikot. Mikot itu adalah batas area bagi ibadah umroh. Mikotnya tergantung tempat yang dia lewati. Kalau ke Madinah dulu karena melewati Bir Ali atau Dzul Hulaifah, maka ihramnya di situ. Kalau dari penduduk Mesir biasanya di Juhfah. Kalau penduduk Emirat biasanya di Qarnul Manajil. Sedangkan penduduk yang lainnya tergantung tempat yang mereka lewati. Disitulah mulai ihram untuk umroh, diawali dengan talbiyah terus menerus mulai dari ihram, ikrar ihram untuk umroh, baru berhenti talbiyah apabila dia sudah masuk Masjidil Haram. Sedangkan talbiyah haji adalah sejak ihram pada tanggal 8 Dzulhijjah. Bedanya kalau ihram untuk umroh mikotnya mikot makani, mikot tempat. Kalau ihram untuk haji mikotnya mikot zamani, waktu. Dimanapun mereka berada yang menunaikan ibadah haji, tanggal 8 Dzulhijjah dia berihram di tempat yang mereka diami. Yang di Mekah ihramnya di Mekah, yang di Ajiziyah ihramnya di Ajiziyah, yang di Jeddah ihramnya di Jeddah. Begitu tanggal 8 Dzulhijjah, labbaik Allahumma hajjan, dan terus menerus talbiyah. Baru berhenti talbiyah apabila sudah tiba tanggal 10 Dzulhijjah. Apa makna yang terkandung di dalam talbiyah itu? Secara garis besar, yang paling penting dalam talbiyah itu adalah pendidikan dan pembinaan tauhid. Yang tidak kurang tauhid yang diikrarkan di dalam talbiyah itu ada dua, yaitu tauhid uluhiyah dan ibadah, dan tauhid rububiyah dan mulkiyah. Tauhid fil ibadah wal uluhiyah adalah tersirat pada kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tentu saja makna talbiyah ini hanya bisa diraih pahalanya atau ritualnya oleh jamaah haji dan umroh, karena tidak ada talbiyah di luar ihram, tidak ada talbiyah di luar ibadah haji dan umroh. Talbiyah terus menerus kita kumandangkan di tempat ini tidak mempunyai nilai ritual, karena Rasulullah mencontohkan kepada kita talbiyah itu mulai dari ihram untuk umroh, mulai dari ihram di mikot, berakhir begitu masuk Masjidil Haram. Sedangkan ihram atau talbiyah untuk haji mulai dari ihram tanggal 8 Dzulhijjah dimanapun mereka berada, dan berakhir di Mina untuk jumroh tanggal 10 Dzulhijjah. Tetapi nilai yang terkandung di dalamnya bukan hanya tanggung jawab yang bertalbiyah, yang beribadah haji dan umroh. Kita pun yang tidak pergi ke sana tetap nilai talbiyah itu harus diterapkan
harus dimanifestasikan dalam segala aspek kehidupan. Bunyi talbiyah itu adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pendidikan tauhid yang pertama atau ikrar tauhid yang pertama, ikrar tauhid uluhiyah dan ibadah. Ini tersirat pada kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa itu tauhid uluhiyah dan ibadah? Tauhid uluhiyah dan ibadah adalah ifradullah bi af'alil ibad allati khalaqahum laha wa aujadahum min ajliha. Mengesahkan Allah dengan perbuatan manusia, dengan perbuatan kita. Mengesahkan Allah karena Allah satu-satunya yang menciptakan, yang mewujudkan, dan karena Allah kita berada. Maka manifestasi tauhid uluhiyah dan ibadah adalah pertama tajridul ma'bud, yaitu mengesahkan yang kita ibadahi, yang kita sembah. Hanya satu Allah, hanya satu-satunya Allah yang kita ibadahi, yang kita sembah. Pantang beribadah kepada selainnya, hanya pada Allah beribadah. Kemudian tajridul maksud, memusatkan, mengesahkan yang dituju, yang diharap. Prakteknya hanya untuk Allah segalanya dalam ibadah kita, hanya karena Allah segala ibadah kita. Dan yang ketiga dari tauhid uluhiyah dan ibadah itu adalah tajridul matlub, mengesahkan Allah sebagai tempat bergantung. Pantang bagi kita untuk memiliki ketergantungan kepada siapapun dan kepada apapun selain kepada Allah. Pantang bagi kita untuk minta pertolongan yang mutlak selain kepada Allah. Itu adalah tauhid uluhiyah wal ibadah yang diikrarkan dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sedangkan yang kedua, ikrar talbiyah itu adalah tauhid rububiyah wal mulkiyah, mengesahkan Allah dalam Rabb, dalam rububiyah, pengurus, pengatur, wal mulkiyah, penguasa mutlak. Maka ada tiga seperti pada tauhid uluhiyah wal ibadah. Dalam tauhid rububiyah wal mulkiyah juga ada tiga perwujudannya. Pertama adalah tajridus syariah, mengesahkan aturan yang mutlak. Hanya berdasar aturan Allah kita berucap, bersikap, dan bertindak. Kita tidak mau berucap, bersikap, dan bertindak yang tidak sesuai dengan syariah. Itu adalah tauhid rububiyah. Karena makna tauhid rububiyah itu ifradullah bi af'alihi, mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah itu sendiri. Jadi perbedaan mencolok dengan uluhiyah. Kalau uluhiyah, ucap, sikap, dan tindakan kita untuk Allah segalanya, bertujuan kepada Allah, berharap kepada Allah. Kalau tauhid rububiyah wal mulkiyah, mengesahkan aturan, ucap, sikap, tindakan, dan perbuatan kita hanya yang sesuai dengan aturan yang satu, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama dari tauhid rububiyah wal mulkiyah itu adalah tajridus syariah, menyatukan, mengesahkan syariah, aturan hidup. Kedua, tajridul mutaba'ah,
mengesahkan anutan, pola hidup, yaitu yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah mulkiyah, tajrid mulkillah, mengesahkan Allah sebagai penguasa mutlak. Satu-satunya yang berkuasa mutlak adalah Allah, maka kita hanya tunduk pada kekuasaan Allah. Kalau ada makhluk yang berkuasa seperti manusia, maka kita tidak akan tunduk kepada kekuasaan manusia kalau kekuasaan manusia itu bertentangan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, dari kedua macam tauhid yang diikrarkan di dalam talbiyah itu ada 17 poin atau 17 langkah yang harus kita terapkan. Pertama, tersirat pada kalimat labbaik. Labbaik itu artinya merespon seruan. Labbaik, kusambut panggilanmu. Ini mengandung arti tekad memenuhi perintah dan menaati aturan. Maka dari kalimat labbaik ini, langkahnya adalah pertama, siap menjalankan aturan Allah. Kedua, taqarrub pada Allah, mendekatkan diri padanya. Ketiga, tekad membela aturan Allah. Kedua, tersirat pada kalimat Allahumma labbaik. Ya Allah, kusambut panggilanmu. Ini bernilai munajat atau menyeru, berdoa dan berharap. Langkahnya adalah memohon pertolongan hanya pada Allah, harap akan rahmatnya. Ketiga, tersirat pada kalimat la syarikalah. Maknanya apa? Menentang syirik, pantang menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Artinya apa? Memurnikan tauhid dari syirik. Langkahnya menjaga keutuhan tauhid, kemudian membersihkan ucap, sikap, dan tindakan kita dari unsur kemusyrikan. Ketiga, memberantas kemusyrikan, baik yang ada pada dalam diri, keluarga maupun masyarakat. Kalimat berikutnya, innal hamda, sesungguhnya segala puji. Ini memuji Allah. Artinya apa? Sadar hanya dari Allah pujian, hanya kepada Allah memuji, hanya milik Allah pujian yang utama. Maka langkahnya memuji Allah, mengakui kelemahan diri, tidak ada yang pantas ingin dipuji pujian, bebaskan diri dari riya, dan yang berikutnya adalah bersih dari sifat takabur, membersihkan diri dari sifat takabur. Kalimat berikutnya wan ni'matalak, nikmat itu adalah hanya milikmu ya Allah. Berarti kita syukur nikmat, ucap, sikap, dan tindakan tasyakur atas nikmat Allah. Maknanya menggunakan nikmat untuk ibadah. Langkahnya syukur atas nikmat Allah dan menggunakan nikmat untuk ibadah padanya. Kalimat terakhir wal mulk laka wal mulk, kekuasaan adalah milikmu. Artinya tunduk pada kekuasaan Allah. Maknanya kekuasaan mutlak hanya milik Allah. Kita tidak mengakui kekuasaan makhluk dianggap mutlak. Kekuasaan makhluk hanya sifatnya sementara. Prakteknya hanya takut pada Allah, tidak takut pada yang lain. Pantang tunduk pada selain Allah, kekuasaan apapun kalau tidak sesuai dengan aturan Allah. Dan yang ketiga, dalam memilih penguasa, pemimpin, hanya dari kalangan orang-orang yang tunduk pada Allah.
Maka kita pantang haram hukumnya untuk mengangkat pemimpin yang tidak seiman, karena ikrarnya wal mulk. Jadi ada 17 langkah dalam memurnikan tauhid yang terkandung di dalam talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagi yang sudah beribadah haji dan umroh, maka ikrar yang sudah diucapkan itu tinggal kita tindak lanjuti dengan 17 langkah. Bagi yang belum, mempersiapkan diri, tetapi langkahnya harus ditempuh dari saat sekarang. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, talbiyah memang merupakan ibadah ritual yang dikumandangkan, yang diucapkan oleh jamaah haji dan atau umroh dalam keadaan ihram. Tidak ada talbiyah di luar itu. Namun nilai dan maknanya itu untuk diterapkan oleh setiap muslim. Secara garis besarnya, talbiyah memberikan didikan dan binaan tauhid, utamanya tauhid uluhiyah wal ibadah dan tauhid rububiyah wal mulkiyah. Dalam tauhid uluhiyah wal ibadah ada langkah tajridul ma'bud, tajridul maksud, dan tajridul matlub. Dalam tauhid rububiyah wal mulkiyah ada tajridul syariah, tajridul mutaba'ah, tajridul mulkillah. Hanya pada Allah beribadah, hanya untuk Allah segalanya, hanya pada Allah bergantung, hanya berdasar aturan Allah ucap, sikap, dan hidup kita, hanya Rasul sebagai teladan kita, dan hanya tunduk pada kekuasaan Allah. Dari kedua tauhid, macam tauhid itu ada 17 langkah yang harus kita tempuh. Yaitu pertama, siap menjalankan aturan Allah. Kedua, taqarrub pada Allah. Ketiga, tekad membela aturan Allah. Keempat, memohon pertolongan hanya pada Allah. Kelima, harap akan rahmat Allah. Keenam, menjaga keutuhan tauhid. Ketujuh, membersihkan dari syirik. Kedelapan, memberantas kemusyrikan. Kesembilan, memuji hanya pada Allah. 10, mengakui kelemahan diri. 11, bebaskan diri dari riya. 12, bersihkan diri dari takabur. 13, syukur atas nikmat Allah. Kemudian menggunakan nikmat Allah untuk ibadah, hanya takut pada Allah, pantang tunduk pada selain Allah, serta memilih pemimpin dari kalangan mukmin yang menegakkan agama Allah. Mudah-mudahan kita meraih mabrur di dalam segala aspek kehidupan. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.